Kelihatannya anak-anak dari kelas 3A sudah siap dan ini penampilan yang terakhir deh selama pracara ini. Oke, sebentar Pak, tak sapane dulu mumpung pakai apa itu namanya clip-on. 3A. Yo ditanya 3A. Oh belum nyala. 3A. Ini murid favorit saya Pak. Itu ada Mas siapa namanya? Enggak, ini Mas. Itu Mas Kenzo. Ini Mas Faras. Hafalannya luar biasa. Setiap pagi hari Jumat yang pimpin hafalan morning Quran Mas Faras. Masyaallah. Ini warga tapi wali kelasnya. Oh betul. Siapa wali kelasnya Pak? Pak Siswa. Oh iya. Mas Faras ini kalau hafalan sampai teman-temannya, saya dulu jangan cepet-cepet. Itu memang hafalannya luar biasa. Al-Balad kalau nggak salah. Satu belum sudah hafal. Targetnya sampai kelas 6 sudah hafal dari juz 1 sampai juz 1 30 hafal. Iya betul. Mas Faras, semangat. Wah, belum nyala juga tau Pak. Belum. Sambari menunggu. Iya, sambari menunggu. Bapak Ibu ya, kursi depannya masih kosong bisa diisi. Oke, sudah siap. Oke, kita silakan saja. Kelas 3A Arif.
yang ke-53. Kita 3A. Yeay, 3A hebat. Dari Muhammad. Baik, luar biasa. Ini tadi penampilan dari kelas 3A. Kegiatan kita yang rangkaian minat yang kedua yaitu Wibraka Mencari Talenta. Jadi kemarin kita mendatangkan ya Bapak anak-anak TK untuk berkompetisi di sekolah kita. Ada 3, yaitu yang pertama tadi senam, kedua ada mewarnai, kemudian ada lomba hafalan Bapak dan bulannya dari tidak terlalu jauh. Oke. Baik, kita umumkan Bapak Ibu juara lomba mewarnai kepada nama-nama yang kami sebut, mohon untuk naik ke atas panggung. Untuk juara yang harapan 2, juara harapan 2 ada TKA Sutopadan dengan nama Sareh Nasyala Tasdira. Untuk juara 3 ada TKA Temukong, ada Arsya Ardana. Kemudian untuk juara 2 ada TKA Noto
kita akan masuk ke acara inti. Luput salah dari tiga berdua atau tanda-tanda. Saya jawab dulu saja. Oke, kita undur diri dari kami MC acara. Pororo. Saya Lupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 53 tahun bukanlah Pembelajaran 3 yang didirikan pada tahun 1971 terus melakukan peningkatan kualitas diri atas jasa para pendiri dan dilanjutkan oleh para penerus. Wibraga bisa menjadi seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin, mantan kepala sekolah SD Muhammadiyah Pembelajaran 3. Bagi bagian dari keluarga besar SD Muhammadiyah Pembelajaran 3. Saya mengucapkan salam bila ke-55 SD Muhammadiyah Pembelajaran 3 Yogyakarta. Semoga senantiasa mencetak generasi yang bisa Semoga SD Muhammadiyah Pembelajaran 3 terus memerlukan untuk lebih baik sebagai bagian dari untuk generasi bangsa melalui persyaratan Muhammadiyah. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini adalah ujung dari serangkaian agenda Milad Wibraga yang ke-53 dikemas dalam Puja Milad Wibraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Gedung Sri Khadijah dalam rangka Puncak Milad Wibraga ke-53. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang kami hormati Bapak Ketua PDM Kota Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang kami hormati pemateri pada hari ini Bapak Miftahul Haq SHI MSI, yang kami hormati Ketua Dinkasmin PDM Kota Yogyakarta, Ketua PCM PCA PRN Yogyakarta, Ketua Dinkasmin PCM Biro Braja, Menteri Pamong Praja Pesantren Biro Braja, Yang kami hormati Bapak Kapolsek Biro Braja, Bapak dan Ramil Biro Braja, Bapak Lurah Biro Braja beserta tokoh masyarakat, ada Bapak Sunarto, Bapak Wasi Sabila, Bapak Abdul Mana, Bapak Tolha, Bapak Haji Toha, beserta Bapak Ketua Takmir Masjid Muhajirin beserta Bapak Samiran. dan yang kami hormati Bapak Kepala KUA Pesantren Biro Braja, yang kami hormati para mantan kepala sekolah SD Muhammadiyah Biro Braja 3, yaitu pembesaran nama Wibraga, yang ini ada Ibu Haji Sukadiono yang mewakili, kemudian Bapak Suwarjo MPD,
yang dan Bapak Syamsuddin MA yang hadir pada hari ini. Beserta kami yang menghormati Kepala SMP Muhammadiyah 3, Kepala SMA Muhammadiyah 3, Kepala SMA Muhammadiyah 7, Kepala SD Muhammadiyah Biro Brajani 1, Kepala SD Muhammadiyah Biro Brajani 2. Kemudian para kepala sekolah undangan yakni dari TK, SD, SMP dan yang telah hadir pada hari ini yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Baiklah para undangan yang berbahagia, izinkan kami selaku MC pada hari ini membacakan susunan acara Puncak Milad 53 Wiberaga yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat sambutan pengajian ini, yang selanjutnya doa tasyakur billah, yang terakhir penutup. Baiklah, marilah untuk acara yang pertama, untuk acara pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghemat waktu, acara pertama, acara kedua yaitu pembacaan tilawah. Tilawah akan dibacakan oleh Alumni Sandiaga Gavin Arsenio dengan sarana tilawah Muhammad Ahmad Mubarak. Kepada Anda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu
Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak berdoa yang akan disediakan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut menambahkan keberkahan dalam berjalannya acara pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara berikutnya, yakni sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 kepada Bapak Rohima SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ustadz Miftahul Haq SHI MSI, yang kita hormati Ketua PDM Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Majelis Dikdasmen dan BNF, yaitu hadir di kesempatan ini Dr. Ishafid. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus wali murid, namun sampai saat ini beliau belum hadir dan insya Allah akan hadir. Beliau Bapak Budi Santoso Asrori. Yang kami hormati Ketua PCM, PCA, PRM, PRA Wirobrajan beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Komite SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 beserta jajarannya, sesepuh dan tokoh masyarakat, keluarga besar SD Muhammadiyah Wirobrajan 3, dan juga yang kami hormati Kepala Sekolah TK Aba, SD, SMP, SMA Muhammadiyah Wirobrajan. Yang kami hormati Forkompinda Kemantren Wirobrajan, dan hadirin yang tidak dapat kami ucapkan kehadirannya satu persatu yang saya hormati. Pertama dan yang utama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah, taufik, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga di pagi ini kita bisa melaksanakan puncak milad SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 yang ke-53. Mudah-mudahan kegiatan di pagi ini menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan dan kemudahan yang diberikan kepada SD Muhammadiyah Wirobrajan 3. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan yang hadir semua ini kita dimudahkan untuk memakmurkan sunnah beliau, istiqomah, dan harapannya nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama, di kesempatan puncak milad pengajian dan sekaligus ibadah berbagi ini, kami hanya mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan dan orang tua yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka milad ke-53 SD Muhammadiyah Wirobrajan 3. Dan tentu kami sampaikan bahwa puncak milad pada pagi ini
sudah kita laksanakan rangkaian milad. Di antaranya ada open house untuk TK-TK sekota Yogyakarta, ada Wibraga mencari bakat, ada gelar karya, dan juga ada marketing dalam upaya untuk mensukseskan proyek penguatan profil belajar Pancasila, dan juga yang terakhir Wibraga berbagi. Dan bagi kesempatan ini kita juga akan menyampaikan ada tausiah pengajian yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Miftahul Haq. Sebagai bentuk rasa syukur kami, maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua wali murid yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3, dan termasuk dukungan moral dan material selama rangkaian kegiatan milad yang dilaksanakan selama ini. Dan juga para donatur, para dermawan yang telah mendukung kegiatan milad ini. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Persyarikatan, PDM, PCM, BRM beserta jajarannya, dan juga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya yang telah mendampingi, membimbing, mendukung serta memotivasi berbagai kegiatan belajar kita tetap berprestasi, berkarakter, dan menjadi sekolah favorit. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat sekitar SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3 yang telah membantu, yang rela terganggu sesaat, yang telah selalu loyal, berdedikasi, berkomitmen dan istiqomah untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik demi kesuksesan pendidikan di SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita di kesempatan ini agar anak-anak kita, generasi penerus bangsa, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya nanti akan mendapatkan pahala yang mengalir ketika kita sudah tiada lagi. Demikian yang dapat kami sambutkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kesempatan ini. Merupakan kebanggaan bagi kami atas kehadiran Bapak Ibu di kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah disampaikan, Acara selanjutnya yaitu pengajian inti. Pengajian kita lebih baik kepada Bapak Miftahul Haq SHI MSI, Ketua Majelis Taklim KWMPY, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta atau yang mewakili, dalam hal diwakili oleh Bapak Ketua Detesmen, Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kota Jakarta yang saya hormati, Bapak Dinas Pendidikan Kota Jakarta yang saya hormati,
Bapak Mantren Biro Belajar yang saya hormati bersama seluruh jajarannya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati pula, dan semoga kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang penuh bersejarah ini. Ini tempat setahu saya dulu juga bagian dari proses untuk melahirkan guru-guru agama, guru-guru sekolah Muhammadiyah, dan akhirnya kemudian tersebarlah dan mengembangkan pendidikan Muhammadiyah mungkin seluruh Indonesia. Yang saya ingat salah satunya bule saya, bule saya itu alumni SPB Muhammadiyah sini, sekarang bertugas di daerah Bantul dan tinggal di Bantul. Jadi tempat ini tempat yang luar biasa, dan dari sini kemudian lahir para pendidik, pejuang, guru-guru Muhammadiyah yang terus mengembangkan pendidikan Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang telah ditorehkan semangat itu juga menjadi semangat kita bersama untuk terus menumbuhkan dan menguatkan pendidikan di Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu term dalam bahasa Arab terkait dengan pendidikan itu adalah kata tarbiyah. Kata tarbiyah itu berasal dari kata roba yarubu, yang berarti menumbuhkan dan mengembangkan. Artinya pendidikan yang kita lakukan sejatinya adalah sedang menumbuhkan dan mengembangkan apa yang telah Allah anugerahkan menjadi potensi di dalam diri anak didik kita, termasuk anak-anak kita. Oleh karena itu, tanggung jawab kita adalah bagaimana menyiapkan lingkungan, menyiapkan suasana, menyiapkan berbagai macam rangsangan untuk menumbuhkan dan menguatkan potensi mereka, sehingga mereka menjadi tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat kelak di kemudian hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita sebagai orang tua tentu proses pendidikan itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada para guru di sekolah. Tetap tanggung jawab pendidikan utama ada di kita semua sebagai orang. Oleh karena itu, kita pun harus aktif untuk berpartisipasi bagaimana mendukung dan menjalin komunikasi guna menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang telah Allah berikan kepada anak-anak. Tadi luar biasa, anak-anak kita sudah tampil. Itu adalah sebagian kecil dari mungkin potensi yang bisa kita gali saat ini. Saya yakin banyak potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita yang lain. Tugas kita sebetulnya sekarang tinggal memagari saja. Ibarat pohon, itu Bapak Ibu sekalian, kita nanam pohon mangga, baru mungkin dalam yang sangat kecil begitu, maka kemudian ketika kita sudah tanam dengan luasan yang cukup ideal, kemudian kita tanam, maka pasti kemudian kita akan pagari dengan pagar kecil agar tanaman kita itu tidak diganggu oleh binatang atau oleh hewan liar. Sehingga apa? Sehingga tanaman kita itu diharapkan bisa tumbuh dan berkembang dan akhirnya menjadi tanaman yang besar dan memberikan manfaat untuk semua orang. Kalau tanaman itu ditumbuhkan biasa saja, tidak kita arahkan, tidak kita jaga, maka bisa jadi tanaman itu tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sehingga memberikan manfaat kepada kita semua.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah bagaimana memagari anak-anak kita itu agar kemudian potensinya tumbuh dan berkembang lebih maksimal, sehingga anak-anak kita itu nanti menjadi pribadi-pribadi yang unggul, berkarakter, dan tentu memiliki ketauhidan yang kuat. Maka insya Allah itu akan memberikan dampak yang luar biasa, dan nanti kelak ketika anak-anak kita besar akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan bermasyarakat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Jadi sekali lagi kita harus menyadari betul bahwa kegiatan pendidikan itu sanes tugas kepala sekolah mawon, sanes tugas guru mawon, tetapi tugas kita bersama, dan yang terpenting orang tua memiliki tanggung jawab bahkan terlama, karena pendidikannya akan seumur hidup. Oleh karena itu kesadaran ini harus kita tumbuhkan, dan ingatlah bahwa kehidupan anak-anak kita ini berbeda dengan kehidupan sekarang. Oleh karena itu kita pun harus mempersiapkan anak-anak kita sebagaimana nanti anak-anak kita akan hidup di dunia nyata. Yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ulang tahun ini. Tadi di tayangan visual tentang Muhammadiyah Biro Belajar 3 sudah sangat disadari betul bahwa SD Muhammadiyah Biro Belajar 3 tumbuh dan berkembang dari tahun 71 hingga sekarang itu lewat pertumbuhan yang kadang naik, kadang turun dan seterusnya. Tetapi tidak ujuk-ujuk itu apa? Tidak tiba-tiba langsung besar. Jadi SD kita itu, SD Biro Belajar 3 itu tidak langsung besar seperti ini. Tetapi SD kita ini tumbuh dari yang mungkin dulu tidak dikenal sampai akhirnya kemudian bisa berkembang hingga saat ini, dan akhirnya bisa terkenal tidak hanya dalam kehidupan di masyarakat Biro Belajar, tetapi juga kemudian di dunia internasional. Karena informasi tadi disebutkan SD Muhammadiyah Biro Belajar 3 telah melakukan kerjasama dengan sekolah di Malaysia dan Singapura. Tentu ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sama seperti kita semua Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup tidak langsung besar, tetapi kita hidup bertahap, dan Allah berikan anugerah itu kepada kita secara bertahap. Kita bisa buka di surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'an. Kemudian Allah wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan bagimu pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, kemampuan merasa dan berpikir, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian itu bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus
menyadari betul bahwa sejatinya kita ini makhluk yang tidak memiliki kemampuan apapun saat kita ini lahir. Saat itu kita tidak memiliki apapun. Tetapi karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah, karena Allah itu ingin kita menjadi makhluk yang tumbuh dengan baik, maka Allah anugerahkan kepada kita kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk merasa, dan kemampuan untuk berpikir. Karena kemampuan ini, panca indera ini, kita kemudian bisa menumbuhkan segala potensi yang kita miliki. Karena kita mendengar, kita bisa menganalisa, bisa mengetahui, bisa membedakan suara. Ketika kita bayi, kita bisa melihat, belum bisa melihat, kemudian kita mendengar. Sudah mendengar panggilan kata mama, panggilan kata ayah, panggilan kata bapak, panggilan kata ibu. Kemudian tiba-tiba tersenyum. Tambah lagi kemudian kita bisa melihat pendengaran yang kita lihat, kemudian pendengaran yang kita dengar, kemudian kita koreksi, kita kuatkan dengan melihat secara langsung, secara eksperimen. Apa yang kita dengar, kita lihat, kemudian kita olah secara rasa dan juga secara pikir, sehingga itu menjadi pengetahuan bagi kita, dan karenanya kemudian kita bisa tumbuhkan potensi yang kita miliki hingga kita saat ini. Saya punya keyakinan di antara kita tidak pernah berpikir dulu sejak kecil bisa hingga saat ini. Mungkin dulu ketika kita kecil juga masih ragu apakah kita bisa seperti saat ini. Tetapi Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Allah kasih anugerah kemampuan kita, panca indera, dan kemudian ditambah berpikir, akhirnya kemudian kita bisa tumbuhkan potensi kita sehingga kita bisa sampai saat ini. Kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan kita dapatkan besok, apa yang akan kita raih besok, apa yang akan kita terjadi pada diri kita esok hari. Tetapi dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya, kita bisa mempersiapkan segala macam kondisi yang apabila kondisi itu hadir di dalam diri kita, dan karenanya kemudian kita bisa tetap tumbuh dan berkembang untuk mengembangkan kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan SD Muhammadiyah Pura Belajar juga. Saya yakin tahun 71 hanya modal semangat, dan biasanya modal semangat itulah yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah zaman dulu. Ide untuk mendirikan sekolah di Muhammadiyah itu lahir dari Haji Ibrahim di tahun 1920. Beliau ketika dilantik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai bagian dari ketua bagian sekolahan, beliau kemudian bertekad dengan modal yang beliau miliki saat itu, yang dimiliki oleh Muhammadiyah saat itu, bertekad ingin mengembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah ke seluruh Nusantara, bahkan ingin membangun universitas. Bayangkan tahun 1920 Muhammadiyah sudah punya cita-cita ingin membangun universitas, dan itu baru terwujud tahun 50-an dengan berdirinya Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Di Jogja ada namanya IKIP baru tahun 60-an. Sesudah di Jakarta nanti ada di Malang, di Surakarta dengan nama IKIP itu. Nah, UMY baru tahun 80-an. Dan itu terus tumbuh berkembang hingga saat ini universitas yang dimiliki Muhammadiyah sampai 170-an. Dan bahkan beberapa universitas
universitas itu sudah mendapat label unggul, akreditasi unggul. Yang terbaru yang mendapat unggul itu Universitas Aisyah Yogyakarta. Unisa itu juga, kalau Bapak Ibu yang asli Jogja mungkin melihat perkembangannya juga luar biasa. Dulu hanya SPK sama dengan SPG di sini. Kemudian jadi Akper, jadi Akbid, jadi Stikes. Sekarang jadi Universitas Aisyah. Dulu hanya menempati kecil di Serangan, sekarang sudah tumbuh di Kuncang. Itulah semangat yang terus dikembangkan, dan itu bagian dari anugerah Allah karena Allah telah memberikan kemampuan kita dengan segala macam potensi yang kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dijaga oleh kita dengan potensi tadi? Maka ada dua hal menurut saya yang harus kita jaga, dan itu adalah bagian dari sikap kesyukuran kita. Yang pertama, kita ini harus bersifat adaptif, bisa menyesuaikan diri. Yang kedua, kita harus bersikap progresif, terus mengembangkan. Jadi adaptif dan progresif itu menurut saya bagian dari sikap kesyukuran. Dan salah satu tujuan Allah anugerahkan berbagai macam kenikmatan itu adalah untuk kesyukuran. La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur. Adaptif adalah sikap di mana kita bisa menerima apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita sudah menolak apa yang Allah anugerahkan kepada kita, yakinlah kita tidak akan pernah memunculkan sifat qanaah, menerima, ikhlas, dan akhirnya adalah kekecewaan. Tetapi kalau kita menerima apa yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita pun akan merasa tenang, nyaman, dan qanaah menerima. Kemudian kita berpikir bagaimana memanfaatkan apa yang telah Allah berikan itu untuk ke depan. Itulah makna kesyukuran. Jadi kesyukuran itu harus diawali dengan rasa penerimaan terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita sudah menolak dengan apa yang telah Allah anugerahkan, sejatinya kita telah menutup rahmat Allah tersebut. Nah, ketika kita menutup, maka Allah akan anugerahkan kesulitan-kesulitan dalam bentuk adaptasi. Sementara kalau kita bersyukur, Allah akan menambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sikap menolak penerimaan terhadap nikmat Allah, apa yang kita miliki, itu bisa menutup datangnya rahmat Allah yang lain. Sedangkan sikap menerima terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, sejatinya kita sedang membuka diri untuk mendapatkan rahmat Allah yang lain. Disitulah kemudian kita bisa melompat untuk mengembangkan segala potensi yang kita miliki. Maka sifat adaptif, penerimaan terhadap apa yang telah Allah berikan, mari menjadi sikap hidup. Kemudian yang kedua, sikap progresif, berkemajuan. Bagaimana kemudian yang kita miliki ini menjadi titik tolak untuk terus menumbuhkan diri kita agar semakin unggul dan berprestasi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keseluruhan dari nikmat Allah itu, kalau kita bisa perhatikan bagaimana Allah memproses diri kita, nanti Bapak Ibu bisa baca di surat An-Nahl ayat 78 sampai ayat 91. Nanti di puncak ayat itu adalah
bahwa apa yang telah Allah anugerahkan itu harus menjadi bagian dari sikap penyerahan diri kita kepada Allah. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu sekalian berserah diri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah karakter kita sebagai seorang muslim. Bahwa apa yang kita miliki, kita syukuri, kita kembangkan, tetapi kemudian bagian dari kesyukuran itu semua kita dedikasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita serahkan apa yang kita miliki ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Totalitas kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya hanya untuk Allah. Artinya apa? Karya yang kita buat, prestasi yang kita gunakan, yang bisa kita raih, apapun yang betul-betul bisa kita jalankan proses dengan sebaik-baiknya, semuanya itu harus kita kembalikan kepada Allah. Sehingga tidak ada dalam diri kita sifat sombong, sifat ria, sifat takabur, sikap merendahkan orang lain, sikap menghardik orang lain. Justru ketika kita semakin tinggi, semakin besar, semakin kuat, kita akan semakin sadar kita bagian dari hamba Allah yang harus terus menghamba kepada Allah, dan karenanya kita harus semakin menghargai orang lain, menunjukkan sisi kemanusiaan kita, menunjukkan sisi humanisme kita. Maka dimanapun kita berada, pasti kita akan menjadi bagian dari orang yang membangun kehidupan masyarakat yang lebih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira sedikit sajalah ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semangat kesyukuran yang kita rasakan pada hari ini, kesyukuran kita betul-betul bisa mendorong kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun sikap adaptif dan progresif. Adaptif menerima apa yang telah Allah berikan dan jadikan apa yang telah Allah berikan untuk terus meningkatkan prestasi kita, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Tetapi muara dari itu semua adalah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua, menjadikan usia kita usia yang makmur dengan kebaikan, usia yang penuh dengan kemanfaatan, dan usia yang bisa mengantarkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di surga. Matur nuwun, mohon maaf. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu Rohan yang telah memberi tausiah kepada kita semua hari ini. Demikian materi yang telah disampaikan, sebuah karya luar biasa mengajarkan kita apa itu pendidikan, siapa itu pendidik, dan bagaimana itu terdidik. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi tabungan pahala bagi beliau yang menyampaikan dan tabungan ilmu bagi kita yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala Dinkora Kota Yogyakarta kepada Bapak Budi Asrowi, Sarjana Ekonomi. Silakan dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Menteri Para Pelajar Menteri Pelajar Mas Arwanto, pimpinan daerah Pemerintah Kota Jakarta, Mayor Setahun, Pak Syafid, Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah, TNF, PDN Kota Yogyakarta, Bapak-bapak, Ibu, mantan kepala SD Muhammadiyah Berbelajar 3, Forkompimda, Pak Kapolsek, juga Pak Dan Kamil, kepala sekolah saja, Bapak Ibu sepuh dan ibu sepuh di lingkungan Muhammadiyah cabang Berbelajar yang saya hormati, Bapak Ibu, orang tua wali murid SD Muhammadiyah Berbelajar 3 yang saya hormati. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat hidayah kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara milad SD Muhammadiyah Berbelajar 3 yang ke-53. Berarti kurang lebih tahun 1971 ya. Sama dengan saya Pak, berarti Pak. Masih ini berapa bulan? Mudah-mudahan dengan milad ini memberikan motivasi bagi kita semua Bapak Ibu, bagaimana agar SD Muhammadiyah Ibraga ini terus dapat mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, mempunyai kemampuan kognitif yang bagus, memberikan manfaat berbakti pada orang tua dan teman-teman. Kalau saya matur di sini, saya sudah punya kepentingan Bapak Ibu. Anak pulau itu penting soalnya. Ini merupakan sesuatu yang penting Bapak Ibu. Ya. Dan alhamdulillah di Ibraga ini lingkungannya banyak sekolah. Perserikatan ada SMP Muhammadiyah 3. Kemudian ada SMA Muhammadiyah 7, ada SMA Muhammadiyah 3. Nah, lingkungan yang sudah cukup bagus ini diharapkan mendorong kita bersama bagaimana semua sekolah Muhammadiyah yang ada di Kementerian Berbelajar ini bisa lebih maju lagi. Ada mu'alimin juga di mu'alimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Ini yang saya hormati, tantangan tentu saja kan semakin meningkat di masa-masa mendatang. Ya, tadi Pak Rohimah menyampaikan bahwa dengan jumlah siswa kurang lebih 760-an Bapak Ibu, pendaftarannya sudah tutup sekarang ini untuk tahun ajaran 2024-2025. Sudah ada 132 ya Pak. 4 model, 4 kelas, kelas 1 itu. Nah, ini tentu saja menunjukkan suatu prestasi yang membanggakan bagi kita semuanya. Nah, ini yang saya hormati. Saya kira yang namanya pendidikan yang paling penting dan sebelum Al-Ustaz tadi adalah menyiapkan anak didik kita menjadi anak yang berakhlak karimah. Kalau istilah nasional itu ya berkarakter. Kalau kementerian itu karakter ya ada 5 indikator religius. Ya. Ada pendidikan anak kita yang melaksanakan ajaran agama Islam, generasi yang Qurani, sekaligus anak-anak kita yang tahu bahwa kita hidup di negara Indonesia, ya, negara Indonesia yang kita bangun susah payah yang terdiri dari berapa ratus
berapa ribu suku, berapa ribu bahasa daerah, tapi akhirnya bisa kita bersatukan. Saya akhirnya ini sering membandingkan di YouTube itu kan banyak dengan negara tetangga kita Malaysia. Alhamdulillah waktu kita ini mendirikan negara Indonesia ini dengan pengorbanan para syuhada, pengorbanan nyawa, darah, ya, sehingga kita bisa merasakan ya jerih payah para syuhada kita. Dibandingkan banyak negara yang mungkin kemerdekaannya merupakan tidak memerlukan jerih payah, tidak memerlukan perjuangan fisik, sangat beda. Ya. Kita memiliki bahasa Indonesia Arifimah yang mungkin setiap tahun ke Malaysia, Singapura kan sulit kita berkomunikasi, walaupun bahasa Melayu tapi kita agak sulit. Kalau kita menggunakan bahasa Melayu, kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena sama itu bahasa Melayu itu kan sebetulnya menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang digunakan saudara-saudara kita yang menjadi provinsi Riau maupun Riau. Yang ketiga yaitu nasionalisme. Yang ketiga bagaimana mengajak anak kita semua menjadi manusia yang tidak tergantung, tidak amat menggantungkan dari orang lain, mandiri. Ya. Bekerja keras, etos kerja yang bagus, bersemangat untuk menatap masa depan agar ke depan menjadi lebih baik. Kemudian integritas, nah ini sulit. Bagaimana kita menggunakan integritas? Bukan dengan kita kalau kita sudah menghadapi masalah, bagaimana kita menegakkan integritas kan juga sulit. Apa yang ada sesuai di hati kita harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita dan harus sesuai dengan apa yang ada dalam tindakan kita. Kan kita itu bisa ngomong gampang bagi manusia gini-gini, tapi kalau pada kita sudah pada tempat masih menghadapi masalah yang sebetulnya, nah kita baru bagaimana mengimplementasikan tersebut dengan baik. Masalah juga ya. Dan yang terakhir adalah itu gotong royong. Kita peduli dan memberikan manfaat bagi sesama. Jadi itu tadi bahwa itu pendidikan karakter. Kalau itu sudah nanti aspek politik akademik akan lebih dalam lagi. Insya Allah nanti tahun 2024 ini baru ASPB masih ada. Ya. Insya Allah masih ada. Nah, dan menjadi indikator untuk seleksi ke jenjang yang lebih. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru di SD Braga ini bisa menyiapkan anak-anak agar lebih baik lagi dari depan. Kemarin berapa Pak? Kemarin ranking 7 Bapak Ibu SD Braga ini sekota Yogyakarta ranking 7. Nah, ini dengan kita. Nah, dengan perlu kerjasama antara kepala Bapak Ibu guru, kepala sekolah dengan orang tua wali murid agar dapat menyiapkan anak-anak kita siap untuk melaksanakan ASPB. Ya, perlu kerjasama. Kemudian orang tua itu sangat penting Bapak Ibu. Sekolah itu hanya mendorong, ya, tapi bagaimana yang paling penting di sekolah ini menciptakan kultur, menciptakan budaya yang baik. Anak-anak kita biasakan untuk memiliki tingkah laku sesuai dengan yang diajarkan di sekolah. Kebiasaan, karena karakter itu kalau nggak kebiasaan nggak bisa. Kebiasaan dan contoh suri teladan dari kita Bapak Ibu yang lebih sekolah, kemudian juga Bapak Ibu. Nah itu saya kira Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat sekali lagi kepada Sekolah yang belajar juga. Jadi kalau terlalu lama ya kan masih panas nih, semua. Mudah-mudahan ini mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, provinsi khusus di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah dan Beliau Belajar ini akan mesti dapat dengan baik. Sekaligus juga menjaga ini Beliau Belajar 1 yang dari Timur ya. Maka Ibu Ibu, oh iya. Yang kedua dengan di hujan. Pokoknya bareng-bareng itu kalau Braga bagus maka Beliau Belajar 1
juga harus bagus seperti itu. Dan siswanya banyak terus. Terima kasih lebih kurang dari masa yang bermaaf. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda berkasih terima kasih kepada Bapak Haji atas sambutannya. Melanjutkan sambutan yang berikutnya adalah dari Majelis Diknas dan PNF kepada Bapak Dr. Israfi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jurusan Bahasa Sekolah yang di sini, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah di Kabupaten Bapak Rahmat SPB, yang kami hormati Bapak Menteri Ngomong Belajar, Menteri Ngomong Belajar, yang kami hormati Bapak Pemandu Wilayah Kementerian Belajar, Bapak Rami, Bapak Kapolsek, dan juga kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Menteri Belajar, dan juga kami hormati Ibu Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang Asia Belajar, kemudian yang kami hormati juga Pak Komite Sekolah atau Komite Sekolah, dan juga Bapak-Bapak Ibu para tokoh masyarakat di lingkungan Menteri Belajar yang kita sebutkan satu-satu. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu para wali siswa atau wali murid SD Muhammadiyah 3 Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di sini dalam acara puncak milad ke-53 SD Muhammadiyah 3 Belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Apa yang kita lakukan, aktivitas pada hari ini akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan salam. Dan sebelum kami menyampaikan, kami mohon maaf dari pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta dari saya bersama Bapak Madani SPB, karena ada kegiatan pahatan sejak minggu kemarin juga mewakilkan ke Majelis Dikaskan dan PNF. Sekarang ada PNF-nya di kantor formal. Mohon maaf kami sampaikan. Terima kasih pada kepala sekolah dan jajaran Bapak Ibu Guru di lingkungan Muhammadiyah Belajar. Pertama saya ucapkan selamat kepada SD Muhammadiyah Belajar yang nilai ke-53. Ini tadi umurnya hampir sama dengan Pak Asri. Kalau bila dia 3 tahun itu kalau manusia atau orang itu sudah dewasa. Tetapi bagi suatu lembaga pendidikan bahwa mempertahankan keberadaannya di tengah persaingan yang begitu ketat saat ini, 53 tahun adalah usia sudah matang. Artinya bahwa
SD Muhammadiyah Wirauh Belajar 3 itu semakin maju, semakin berkembang, itu menunjukkan bahwa para pemimpinnya, bapak ibu guru itu punya dedikasi yang begitu kuat sehingga mampu mempertahankan keberadaan SD Wirauh Belajar sejak dirintis ya, sejak tahun 71 sampai sekarang, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mengirimkan putra-putrinya untuk dididik di SD Muhammadiyah Wirauh Belajar. Ini adalah suatu prestasi. Kita tahu bahwa ada beberapa mungkin di daerah Yogyakarta banyak sekolah-sekolah yang mungkin bukan maju tetapi malah menurun, tetapi di Muhammadiyah menunjukkan ada kemajuan. Berarti itu menunjukkan bahwa kepemimpinan di SD Muhammadiyah Wirauh Belajar beserta juga dedikasi dan itu begitu amanah sehingga bisa mengemban amanah dari persyaratan untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini sebagai salah satu dari pilar di persyaratan kita, yaitu pilar pendidikan selain kesehatan dan ekonomi, itu menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita berbicara masalah pendidikan, sebenarnya kita berbicara masalah manusia dalam konteks keberadaan di muka bumi ini berhubungan dengan Allah, dengan alam semesta. Jadi ada 3 komponen atau 3 aspek di dalam kehidupan kita, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa yang mencipta, kemudian manusia dan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peserta didik di lembaga pendidikan, maka ada tugas sekolah yang pertama akan menjadikan anak didik kita menjadi ahli ibadah, menjadi Abdullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam konteks manusia diciptakan, maka tidak hanya ahli ibadah, tetapi peserta didik itu akan menjadi ahli ilmu untuk menopang keberadaan manusia di bumi, merupakan wakil dari Allah, kepercayaan Allah sebagai khalifah Allah. Maka di dalam pendidikan ada 3 aspek paling tidak. Yang pertama adalah aspek pengetahuan. Maka dalam pendidikan ada teachingnya, pengajaran. Kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan, ada aspek training, terampil. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah aspek educatingnya, pendidikan itu bagaimana menanamkan nilai-nilai kehidupan, menanamkan sikap, kemudian menanamkan pelajaran akhlak sehingga anak didik kita sebagai ahli ibadah, ahli ilmu yang akan berkreasi di dunia ini sebagai tugas kekhalifahan, maka anak didik kita akan menjadi orang yang beradab, orang yang berakhlakul karimah, yang menjadi harapan para orang tua, yaitu menjadi anak yang soleh dan solehah. Itulah harapan kita semua. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan Muhammadiyah dan juga Majelis Pendidikan Dikdasmen, Pendidikan Dasar Menengah dan KMF, mengucapkan selamat kepada SD Muhammadiyah Wirauh Belajar 3 yang dikomandani Bapak oleh Pak SPDI, sehingga ke depan untuk tetap melakukan inovasi dalam proses pembelajaran yang lebih berkualitas, karena tantangan ke depan perubahan itu sudah pasti, jangan hanya stagnan, tetapi bagaimana inovasi pembelajaran itu nanti walaupun di era teknologi informasi ini pembelajaran diperkaya atau diperkuat dengan teknologi, tapi jangan lupa tujuan yang mendasar adalah mendidik, itu untuk melahirkan manusia yang cerdas, yang terampil, tetapi berakhlak baik apapun namanya. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru di lingkungan SD Muhammadiyah Wirauh Belajar, kemudian Pak Bapak atas dedikasinya, ya bahwa kita termasuk saya dipersyaratkan di Majelis Dikdasmen dan Bapak Ibu adalah komitmen kita, loyalitas kita adalah kepersyaratan. Maka kita semua dituntut menjadi manusia yang mampu
mengembangkan ilmu, tetapi ilmu tidak cukup tanpa diamalkan. Tetapi amal tidak cukup tanpa keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua yang bekerja di Muhammadiyah ini dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan demikian komitmen kita keperseriatan akan mampu memajukan lembaga pendidikan yang diamanahkan kepada kita semua. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 23 tahun Bukaya umur yang terbilang muda, SD Muhammadiyah tahun 1971 terus melakukan peningkatan kualitas diri atas jasa para pendiri dan dilanjutkan oleh para penerus. Wiberaga bisa menjadi seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama pimpinan Saya Korban SD Saya Samsudin, mantan kepala sekolah Muslim Muhammadiyah yang berpendidikan. bagi hadiah dari keluarga besar SD Muhammadiyah. Semoga senantiasa menciptakan generasi yang keselamatan. SD Muhammadiyah terus mengambil untuk menjadi supaya kembali untuk generasi bangsa melalui persatuan Muhammadiyah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini adalah ujung dari serangkaian agenda Milad Wiberaga yang ke-23 dikemas dalam Puja Milad Wiberaga. Yaitu penyampaian informasi PPDB dari SMA Muhammadiyah 7 Jakarta kepada Ibu atau Bapak yang mewakili, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta, pimpinan Aisyah Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, PCM Wirabrajan, Forkom Pinja Wirabrajan beserta jajarannya, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Wirabrajan 3, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Wirabrajan 1 dan 2, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Wirabrajan 3, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, seluruh tamu undangan, seluruh orang tua, wali murid, dan anak-anak SD Muhammadiyah Wirabrajan yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami boleh berdiri di sini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rohimah, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Wirabrajan 3 yang telah memberikan kesempatan kepada kami SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang saat ini akan memberikan informasi PPDB SMA Muhammadiyah 7 kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta saat ini ada di gelombang pertama. Setelah kemarin pada saat bulan Desember kita masuk di gelombang inden dan saat ini gelombang pertama. Dan perlu kami informasikan bahwa kami membuka 3 kelas
timnas pelatihan di Jerman termasuk dalam tim nasional U17. Kemudian atlet-atlet SMA Muhammadiyah 7 yang sekarang ada di prapon baik bola voli maupun sepak bola. Kemudian kami juga membuka kelas boarding school Muhammadiyah Boarding School Siti Khotijah yang berdiri sejak tahun 1989, namun baru kita jadikan boarding selama 3 tahun ini. Inilah hasil dari tadi yang diatur akan Pak Miftah, hasil dari perjuangan dari pendiri SMA Muhammadiyah 7 yang dulu. Kemudian yang ketiga adalah kelas reguler. Jadi Bapak Ibu, monggo silakan daftar ke SMA Muhammadiyah 7. Di gelombang 1 ini kita sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 dengan DPS untuk gelombang 1 ini 1 juta rupiah dan gelombang 1 ini dengan DKS untuk reguler 5.800.000 rupiah, untuk kelas KKO 6 juta rupiah dan kelas boarding school 9 juta rupiah. Nah, ini monggo kesempatan bagi Bapak Ibu putra putrinya yang mungkin sekarang berada di kelas 9 SMP, silahkan daftar di SMA Muhammadiyah 7. Tak lupa dengan SMA Muhammadiyah 7 sekarang juga menjadikan Muga Bermutu, yaitu mutu bergabung dengan SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam boarding school. Bagi adik-adik SD yang sekarang kelas 6 yang mungkin mengendaki boarding di MBS yang satu-satunya MBS yang ada di kota Yogyakarta itu ada berada di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Monggo silahkan kalau mau mendaftar silahkan melalui IG Mutu Jogja, Humas Mutu, FB Humas Mutu, atau di sma.7yk.sch.id untuk web kami, atau melalui email SMA Muhammadiyah 7 sma.muhammadiyah7jk.id. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk kami keluarga besar SMA Muhammadiyah 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin, dilanjutkan dengan penyerahan hadiah untuk para pemenang WMT yang merupakan salah satu rangkaian acara milad SD Muhammadiyah Wirobraja 3. Yang akan diberikan adalah penyerahan hadiah pemenang lomba hafalan. Untuk pemenang lomba juara 3 yakni dari RA Mutiara Qur'ani. Juara 2 dari TK Aba Parangpuluhan atas nama Ananda Alesta Diandara, dipersilahkan. Selanjutnya juara 1 dimenangkan oleh Ananda Abdurrahman Rafa Bail Fakih dari TK Aba Al-Furqan. Kepada Bapak Agus Wahidi kami mohonkan untuk memberikan piala dan hadiah.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Wahyudi dari BCN Biro Braja. Selanjutnya akan ada pemberian piala kepada pemenang lomba senam ceria untuk juara pertama dari TKA Bapak Langpuluhan. Kami panggilkan untuk ibu gurunya dulu karena pialanya besar-besar, karena kalau anaknya itu megang nanti jatuh. Ibu Dia Widisi disilahkan. Kemudian diikuti oleh anak-anak TK para pemenang lomba senam ceria. Yang pertama Tiffany Humaira Asawa. Yang kedua Azila Zalia Al-Mahita. Asrianis Rina Safi. Yang keempat Azkia Nurhana Faiha. Zaskia Nada Azkaira. Kemudian yang berikutnya Rizky Zia Fadila. Dan Febriana Birkis Al-Mahira. Kepada Bapak Budi Santosa Sori kami persilakan untuk memberikan kepada Ibu Dia Widisi kami persilakan untuk naik ke panggung. Kepada Ibu Dia kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kita beri apresiasi kepada pemenang lomba senam ceria juara 1 TKA Bapak Langpuluhan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah berkenan memberikan hadiahnya. Selanjutnya penyerahan piala kepada pemenang Sindureja. Kepada Ananda Alivia Meidina ZKM, silakan naik ke atas panggung. Dan Ananda Aruna Shanurineska. Kemudian kepada Ibu Guru yang mendampingi Ibu Yunita Widya, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kemudian kepada Bapak Patong Pematrai Biro Braja, kami mohonkan untuk memberikan hadiah kepada anak. Kemudian Ananda Jahabia Asyifah Nabiba, Tanisa Izola Mahrem. kemudian Ananda Mikaila Akira Sano. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung.
Kami mohonkan kepada Bapak Israfil untuk memberikan hadiah kepada kami. beserta dengan Bapak Ibu Guru yang mewakilinya. Kami mohonkan kepada Bapak Anas dari Komite Sri Muhammadiyah Bagian 3, kami persilakan untuk memberikan hadiah. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Anas yang sudah berkenan. Selanjutnya, baiklah para hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yakni doa tasyakur lillah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ausat Astianto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, Allah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa memanjatkan puji syukur kepada Allah dengan khusyuk dan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti puncak milad ibadah 53 tahun. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua.
Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami mohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas sekolah kami dan tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional, dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghargaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, agungkan pengetahuan kami, dan segarkan pemahaman kami agar dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tak disengaja. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau-lah satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau-lah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara, yakni acara yang terakhir adalah penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan acara bersama-sama. Alhamdulillah. Akhir kata dari kami, terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang telah mensukseskan